Pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Perli, jurnalis dari Malaysia. Halo, selamat pagi Perli. Hai, selamat pagi semua. Bagaimana situasi terkini di Malaysia di hari pertama lockdown pagi hari ini? Ya, ianya masih awal ya, lebih kurang 7.15 pagi. Dan jalan raya masih lenggang. Ini kerana health dan economic frontliner saja yang dibenarkan bertugas. Tapi kita boleh menjangkakan sedikit traffic jam kerana pihak polisi sudah berkata semalam bahawa akan adanya sekatan jalan raya yang lebih ketat di mana pemeriksaan akan dilakukan kepada semua passenger-passenger dalam kereta untuk memeriksa sama ada mereka ada dokumen khas untuk pergi bekerja ataupun pergi untuk urusan-urusan penting seperti temu janji di hospital. Lantas, Perli, untuk sektor apa saja yang diperbolehkan selama lockdown ini? Ya, selain daripada ekonomi asas macam air, elektrik, pengurusan sisa pepejal, kedai makanan dan minuman boleh buka, farmasi, bank, sektor insurans, construction iaitu pembinaan hanya untuk pembaikan kritikal atau urusan maintenance dan kilang juga untuk pemprosesan makanan, ubat-ubatan ya. Tapi kapasitasnya dikurangkan kepada 60% untuk contohnya kilang ataupun kedai makan. Hanya 60% pekerja boleh bekerja pada sesuatu masa ya. Oke. Lantas jika ada warga yang ingin membelikan kebutuhan untuk persiapan lockdown, apakah harus melengkapi surat tertentu atau seperti apa? Ya, untuk mereka yang tergolong dalam essential services ini, seperti yang bekerja di kilang ataupun di bankan, majikan-majikan diperlukan untuk memohon untuk surat kebenaran daripada kerajaan. Dan ini berdasarkan kepada sektor-sektor itu sendiri ya, untuk mendapatkan surat permisi untuk bekerja. Dan surat-surat ini harus salinannya dibuat dan diberikan kepada pekerja yang akan membawanya dengan mereka ke mana-mana saja mereka pergi ya. Oke, baik. Lalu Perli, ini bagi Malaysia ini bukan kali pertama lockdown secara nasional. Lalu sebenarnya apakah ada transisi setiap fase lockdown ini, evaluasinya itu seperti apa? Ya, kita sudah masuk lockdown yang dinamakan Movement Control Order 3.0 ya, kali ketiga. Ya. Kali pertama di Mac tahun lepas. Kali pertama itu ialah sangat-sangat ketat ya, di mana warung-warung makan tepi jalan tidak dapat beroperasi, kilang kebanyakan yang tutup, aktiviti sukan juga tidak dibenarkan. Dan sekarang MCO 3.0 ini, essentially kita berbalik kepada MCO 1.0 pada tahun lepas. Cumanya sekarang kelonggaran sedikit lebih, iaitu macam kilang-kilang dapat dibuka, warung-warung makanan tepi jalan juga dapat dibuka ya. Cuma kapasitasnya 60%. Baik, lantas Perli, untuk jumlah pasien COVID-19 di Malaysia ini mulai meningkat. Kapasitas rumah sakit apakah masih tercukupi? Ya, kapasitas rumah sakit lebih kurang sudah melebihi 80% kapasitasnya. Dan kami, we are running out of beds in IC unit di hampir banyak negeri ya, Kuala Lumpur, Selangor, Penang, Perak. Sepanjangnya sudah lebih kurang 80%. Namun lebih banyak lagi pusat-pusat kuarantin sudah dibuka dan akan dibuka lagi di seluruh negara, termasuk field hospital untuk merawat pesakit COVID-19. Baik, lalu Perli, bagaimana dengan habit orang Malaysia sendiri terkait dengan protokol kesehatan? Apakah mereka ini menjalani protokol kesehatan dengan ketat begitu, atau apakah ada kelonggaran-kelonggaran? Karena kita melihat juga ekonomi juga sudah mulai bergerak, seperti tempat-tempat makan juga sudah dibuka begitu. Compliance saya boleh katakan secara dasarnya mungkin 90%. Cuma ada 1-2 orang mungkin ada masa yang degil ya. Sebagai contoh memakai face mask itu di bawah hidung, di bawah mulut ya. Itu masih ada ya. Baik, lantas Perli, untuk vaksinasi di Malaysia sendiri ini menggunakan vaksin jenis apa? Kita sekarang menggunakan 3 vaksin, yaitu Pfizer, Sinovac dan juga AstraZeneca ya. Oh baik, lantas untuk penjadwalan
vaksinasi sendiri, apakah masyarakat sudah menerima semuanya atau Sudah berapa persen begitu sudah ya berapa hingga saat persen? ini? Ya, populasinya lebih kurang lebih daripada 32 juta di Malaysia ya. Dan setakat ini hanya 1,12 juta dianggarkan sudah mendapat vaksinasi. Dan ini kerana beberapa faktor ya. Selain daripada supply has been slow, kita juga ada masyarakat yang masih khawatir ataupun masih was-was tentang sama ada mereka patut untuk register untuk divaksinasi ya. Lantas Perli, apakah masih ada warga yang mungkin bisa dikatakan tidak mau divaksin seperti itu? Lantas langkah dari pemerintah ini seperti apa kalau misalkan menemukan ada warga yang tidak mau vaksin? Ya, setakat ini saya kira menurut pemerintah lebih kurang 12 juta lebih orang sudah register untuk divaksinasi. Okay. Cuma di kawasan-kawasan saya rasa di luar Kuala Lumpur, di negeri-negeri lain yang kawasan-kawasan pedalaman juga, mungkin mesejnya belum sampai lagi, belum berapa jelas tentang kepentingan untuk divaksinasi. Jadi semalam kerajaan akan ada mengatakan ingin melakukan house-to-house vaccination dan juga mengintroduce mobile units. Ya, mungkin lori-lori yang akan pergi ke kawasan-kawasan perumahan untuk memastikan orang ramai mendapatkan vaksinasi dengan cepat. Oke. Baik. Lalu Perli, ini kan kenapa Malaysia lockdown kembali karena tingkat kasus positifnya meningkat begitu. Apa yang menjadi pemicu meningkatnya angka COVID-19 di sana? Ya, jika dilihat pada dua minggu yang berturutan, kes COVID di negara ini semakin meningkat. Sekarang kita ada lebih kurang 490,000 kes ya. Keseluruhannya angka korban sudah hampir 2,800. Salah satu faktor ialah kerana ada beberapa negeri juga seperti di Selangor mengadakan mass testing yang lebih. Testing ini adalah percuma dan ramai orang pergi untuk testing. Jadi seperti Selangor, kita merekodkan kes-kes seperti 2,000 lebih, 2,500, 2,600 kes sehari, dan ini telah meningkatkan jumlah kes di negara ini. Ini juga kerana lagi satu faktor ialah pada Aidilfitri yang lepas, walaupun kerajaan telah mengatakan tidak boleh house-to-house visit, tidak boleh balik ke kampung ya, ada masih orang yang degil dan mereka tak tahu macam mana mereka bolos dan sampai ke kampung-kampung, dan ini juga telah meningkatkan kes COVID di negara ini ya. Oke. Baik. Lalu bagaimana untuk pekerja asing di sana? Seperti banyak pekerja Indonesia yang bekerja di Malaysia, Perli. Ya. Setakat ini rakan-rakan warga Indonesia kami di negara ini, saya juga ada rakan-rakan Indonesia ya. Mereka mengatakan semuanya sihat-sihat setakat ini, dan mereka juga masih menunggu untuk divaksinasi. Pertanyaan ini telah ditanyakan kepada kerajaan semalam, bila dan bagaimana cara warga asing akan divaksinasi di negara kami, dan kami diberitahu mesyuarat akan diadakan pada minggu ini, dan mungkin kami akan mendapat berita selepas itulah. Tapi jumlah warga asing yang mendapat COVID di negara ini, saya katakan masih tidak begitu banyak ya, kalau dibandingkan dengan rakyat Malaysia. Baik, terima kasih banyak Perli, jurnalis dari Kuala Lumpur, Malaysia, sudah bergabung bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, seorang pendaki asal Tiongkok yang menjadi orang Asia buta pertama mendaki Gunung Everest. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali. Pemirsa, sebagai upaya mewujudkan prajurit marinir yang profesional dengan semangat pemenang dan pantang menyerah, pasukan marinir 1 Korps Marinir TNI Angkatan Laut ini menggelar lomba Marines Pentathlon Pasmar 1 tahun 2021. Lomba ini digelar mulai 31 Mei kemarin hingga 2 Juni mendatang. Marines Pentathlon Pasmar 1 tahun 2021 diikuti 15 satuan batalion yang berada di bawah jajaran Pasmar 1. Dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan COVID-19, pertandingan olahraga militer ini berlangsung hingga 2 Juni 2021 mendatang. Meliputi lomba halang rintang yang digelar di Kesatrian Marinir Cilandak, Jakarta Selatan. Dan lomba triathlon yang terdiri dari cross country,
menembak pistol dan senapan, serta renang militer yang digelar di Kesatrian Marinir Baroto Sardadi, Marunda, Jakarta Utara. Marines Pentathlon Pasmar 1 diselenggarakan sebagai sarana untuk mencari bibit prajurit Pasmar 1 yang berbakat dan berprestasi, sekaligus refleksi dan pembuktian hasil pembinaan prajurit. Dalam rangka untuk melaksanaan pembinaan satuan atau kemampuan-kemampuan prajurit yang memang harus dimiliki, kemampuan-kemampuan standar yang harus dimiliki oleh seluruh prajurit Korps Marinir, kemampuan menembak misalnya, nembak senapan, nembak pistol, renang militer, renang umum, cross country, halang rintang, ini adalah kemampuan-kemampuan standar di samping untuk mengukur stamina prajurit juga memang keterampilan itu harus dimiliki oleh seluruh prajurit. Tak hanya menumbuhkan semangat pemenang individu prajurit petarung yang pantang menyerah, pertandingan ini juga menjadi wahana melatih kerjasama antar tim yang dilandasi semangat kebersamaan. Dari Jakarta, Rizka Dior, Rizky Ihwal, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Dua tersangka perdagangan manusia untuk wilayah Eropa ditangkap di Jerman dan Slovakia. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi mancanegara.